Di video kali ini kita akan melanjutkan video kedua di seri Comfy UI, di mana di video kali ini kita akan membahas tentang key sampler. Key sampler ini adalah proses rendering gambar ya. Jadi memang pengolahan gambar di image generator Comfy UI itu berjalan di proses key sampler ini. Makanya di video kali ini kita akan bahas lebih detail mengenai apa saja yang sangat berpengaruh di dalam key sampler atau di dalam proses rendering dari gambarnya ya. Oke, kita akan masuk di project kemarin ya yang Z Image Turbo. Di sini kita akan lihat key sampler. Nah, seperti yang teman-teman lihat di key sampler sendiri itu banyak sekali parameter yang teman-teman bisa sesuaikan. Yang pertama ini ada seed ya. Seed ini adalah ID generate ya. Jadi memang setiap kali teman-teman mengenerate gambar, seed ini akan otomatis berubah ya. Tergantung di sini ya di control after generate ya. Teman-teman bisa setting ID-nya itu secara random, incremental ataupun decremental ya. Incremental berarti nomornya itu akan terus bertambah. Sebaliknya kalau decremental itu semakin menurun ya. Dan untuk fix sendiri ini sebetulnya jarang sekali digunakan ya, hanya saja biasanya digunakan untuk mentesting LoRa ya. Mungkin kita akan bahas LoRa itu apa di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan bahas dulu key sampler ya. Oke, kita akan setting dulu secara random supaya ID-nya itu berubah-ubah ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa prompt ya. Promptnya seperti ini, hyper realistic, ultra detail, close up portrait, yang hasilnya kita coba run dulu ya. Kita coba run dulu. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat di aset di sini nih. Nah, ini hasil dari generate-nya ya. Kalau misalkan saya generate lagi, teman-teman ingat ingat di sini 898, kalau saya generate lagi maka scene-nya berubah ya. Karena tadi saya setting secara random ya. Tuh. Dan memang kalau kita buat secara random atau decrement atau increment itu gambarnya bisa berubah ya. Teman-teman perhatikan ini yang baru, ini yang sebelumnya. Tuh ya, berubah ya walaupun memang sedikit. Nah, di sini kita akan lanjutkan ya. Di sini ada step. Step itu adalah proses iterasi denoising. Jadi memang ketika teman-teman mengenerate gambar dengan AI, itu yang AI ciptakan pertama kali itu pure seperti ini ya, noise titik-titik-titik ya, titik-titik seperti ini. Selanjutnya AI akan mendenoising atau menghilangkan noise beberapa kali ya, tergantung dari step yang teman-teman setting di Comfy UI-nya ya. Seperti contoh kalau misalkan 5 step hasil gambarnya seperti ini. Terus kalau misalkan 10 step hasilnya seperti ini ya. 20 step hasilnya seperti ini ya. Jadi memang prosesnya itu bolak-balik ya teman-teman. Dia denoising dari atas dulu gitu ke bawah. Ketika sampai ke bawah itu berarti sudah selesai step pertama. Masuk di step kedua dia denoising lagi gitu kan. Sampai selanjutnya ya. Nah, semakin besar step yang teman-teman masukkan itu semakin detail atau cenderung semakin detail hasil dari gambarnya. Tapi itu tergantung juga dari model AI yang teman-teman gunakan. Untuk Z Image Turbo sendiri ya, seperti yang saya gunakan di video kali ini, Z Image Turbo itu maksimal stepnya sampai dengan 8 ya. Berbeda dengan yang Z Image biasa, bukan yang turbo ya. Yang Z Image biasa itu sampai 50 step. Jadi secara teori Z Image yang turbo itu gambarnya kurang bagus dibanding dengan Z Image yang biasa ya. Tapi itu karena memang Z Image Turbo diciptakan untuk image generator versi cepat ya, berbeda dengan yang Z Image yang fokusnya untuk kualitas ya. Seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman setting di sini misalkan 30 pun tidak akan beda hasilnya. Karena memang limit step di Z Image Turbo itu cuma 8 ya. Nah, selanjutnya di sini ada
CFG. CFG itu kepanjangan dari Classifier Free Guidelines, yang artinya seberapa patuh AI teman-teman ke si prompt-nya ya. Jadi ketika teman-teman setting CFG-nya lebih tinggi, dia akan semakin liar ya, semakin ngehayal gitu si AI-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan teman-teman masukkan CFG 3 sampai 5, hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu menyala lah si kontrasnya gitu kan. Kalau misalkan 6 sampai 8 hasilnya medium. Kalau teman-teman setting di atas 9, maka dia akan terlalu kontras, bahkan cenderung kita menyebutnya sebagai gambar overcook ya, yang terlalu kayak apa ya, kayak plastik gitulah kalau misalkan kita lihat dari tekstur si kulitnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada sampler name. Nah, sampler name ini adalah logika atau algoritma AI ketika memproses si denoising gambarnya. Ada yang lambat tapi bagus, ada yang cepat tapi kurang rapi. Jadi banyak sekali algoritma untuk denoisingnya ya. Di sini saya coba res multi-step aja karena memang ini bawaan dari Z image atau default dari Z image ya. Yang selanjutnya di sini ada scheduler. Nah, scheduler ini simpelnya seperti alat tulis ya. Kalau misalkan sampler name kita analogikan sebagai media gambar, scheduler itu adalah alat yang kita gunakan ketika menggambarnya ya. Misalkan ada pensil warna, ada cat air, ada spidol, ada krayon dan yang lain-lain ya. Jadi memang setiap key sampler itu ada pasangan schedulernya sendiri ya. Seperti kalau misalkan res multi-step bisa pakai simple atau yang beta ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan di PMPP ya, yang ini teman-teman bisa gunakan yang keras ya. Ini tergantung dari key sampler yang teman-teman gunakan ya. Di sini balik lagi saya akan pakai yang res multi step saja, dan di sininya saya pakai yang simpler aja ya. So untuk the noise ini adalah seberapa banyak the noising yang dilakukan di proses stepnya ya. Mungkin teman-teman akan bingung ya, banyak sekali kata-kata ataupun diksi-diksi yang baru teman-teman dengar. Tapi ya teman-teman fokus dulu aja di sini ya, di step, CFG, sampler dan schedulernya. Yang lainnya kita akan sebenarnya tidak terlalu penting ya. Yang paling berpengaruh ini adalah yang 4 ini ya. Step, CFG, sampler name, scheduler ya. Saya akan coba kalau misalkan stepnya saya ganti. Ini kan hasilnya yang menggunakan 8 step seperti ini ya. Tuh teman-teman bisa lihat tekstur kulitnya itu terlihat ya. Sekarang saya akan ganti misalkan menjadi 4. Hasilnya seperti apa? Saya akan generate ulang. Memang proses generate-nya akan lebih cepat, tapi teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari generate-nya seperti ini tuh. Ya. Jadi memang teksturnya itu kurang keluar, ya. Ini yang 4, ini yang 8. Saya akan balikan lagi ke 8, coba ya. Oke. Ini ingat yang 4 ya. Ini yang 8. Nah. Tuh, yang 8 tekstur kulitnya kelihatan ya, bahkan percikan airnya pun kelihatan. Mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di monitor teman-teman atau di handphone teman-teman tidak terlalu kelihatan ya si teksturnya, karena memang di YouTube itu melalui proses kompres ya. Jadi sepertinya tidak akan terlalu terlihat bedanya. Tapi kalau misalkan di sini di mata saya sendiri, di mata saya langsung kelihatan sekali ya teksturnya ya. Oke. Sekarang saya akan ganti kalau jadi 2 lah supaya teman-teman bisa melihat bedanya seperti apa ya. Kalau misalkan 4 nggak mungkin kurang kelihatan perbedaan teksturnya, tapi kalau misalkan 2 harusnya terlihat banget ya. Nah, ini kalau 2 seperti ini tuh ya, mulus seperti plastik. Beda dengan yang 8. Nah, yang 8 ini tuh. Ya.
Bahkan bayangan air pun bukan bayangan sih, tapi refleksi airnya pun ini kelihatan tuh. Kalau yang dua tuh refleksi airnya memang kelihatan, tapi tekstur kulitnya nggak kelihatan ya. Jadi kelihatan sekali hasil dari generate AI kalau stepnya itu sedikit ya. Tapi memang proses generate-nya pun lebih cepat ya. Kalau 2 step itu cuma 3 detik. Sedangkan yang 8 step ini sampai dengan 7 detik. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan ganti si sampler name-nya ya. Saya akan ganti misalkan ke yang DPM Pass ya. Untuk schedulernya saya akan biarkan seperti itu. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini kita akan kembalikan dulu stepnya. Saya akan run dulu. Nah, ini saya akan hapus dulu lah supaya terlihat bedanya. Oke, tuh ya teman-teman lihat. Kalau kurang cocok si key sampler name-nya ini seperti ini hasilnya tuh. Jadi noise ya teman-teman tuh ya. Sedangkan kalau yang bawaan tadi kita pakai yang rest multi step tuh hasilnya bagus. Nah, coba kalau misalkan di sini saya akan ganti lagi. Kita akan kembalikan ke rest multi step, tapi schedulernya saya akan ganti ke Keras. Ya, dengan step yang sama. Ya, kita akan coba run. Tunggu beberapa detik. Hasilnya kita lihat di sini. Nah, kalau yang Keras ini mah bahkan terlalu mulus ya tuh. Sampai si teksturnya nggak kelihatan. Tuh. Ya. Yang ini terlalu artefak, terlalu banyak noise. Yang ini terlalu mulus. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sampler name ini harus sesuai dengan schedulernya ya. Kita akan kembalikan ke yang simple. Kita akan coba run lagi. Nah, tuh bagus lagi, teman-teman. Ya. Seperti itu, teman-teman, ketika teman-teman mengolah key sampler. Nah, saya tekankan lagi, key sampler ini akan berbeda-beda nilainya atau settingannya dengan model AI lain, ya. Karena memang setiap model AI memiliki karakteristiknya sendiri. Jadi ketika teman-teman ingin menjejahi lokal AI, maka teman-teman harus paham cara setting key sampler ini. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita akan sambung ke video selanjutnya.